Selamat datang di my channel. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial aplikasi perkantoran ya, yang mana akan membuat tabel, watermark, page border, TOC atau table of content, dan mail merge ya. Untuk pertama saya akan membuat sebuah tabel ya, tiga tabel seperti pada kolom ini, pada gambar di layar ini. Saya akan membuat seperti ini, yaitu daftar nilai. Yang pertama saya akan mengosongkan dokumen dulu ya, kemudian saya akan menentukan huruf apa, besarnya berapa, dan gaya dari huruf tersebut. Kemudian tengahkan dan ketikkan judul yang akan kamu buat. Karena saya akan membuat sebuah daftar nilai, saya menulis sebuah daftar nilai mahasiswa, begitu. Kemudian selanjutnya saya akan membuat sebuah kolom, yaitu klik insert. Nah, kemudian ada kolom tabel, kita klik dan tentukan berapa tabel yang akan kita butuhkan. Kalau saya itu akan membutuhkan 7x7 tabel. Kemudian di kolom-kolom tersebut kita isi dengan keterangan yang akan kita buat. Nomor seperti nomor NIM atau nomor induk mahasiswa, nama, nilai, dan yang terakhir adalah jumlah. Oh ya, untuk kolom nilai itu diberi angka karena ada 3 nilai yang akan kita masukkan, jadi kita akan memasukkan 3 nilai ya. Kemudian seperti pada contoh, untuk kolom nama, NIM, nomor, nilai, dan jumlah itu tidak ada garis ya, jadi menggabung. Baik, sebelum kita menggabungkan 2 kolom tanpa garis, kita akan mewarnai dulu ya kolom ini yang saya blok dengan warna agar tidak membosankan yang membaca. Pertama kita blok terlebih dahulu mana yang kolom-kolom yang akan kita pilih, kemudian kita di sini pilih set ya, shading, kemudian kita pilih warna sesuai kita. Nah, setelah selesai, nah di sini akan tertampil warna yang telah kita pilih ya. Kemudian selanjutnya kita menggabungkan 2 kolom ya, agar tidak terlihat garis. Caranya, blok 2 kolom yang akan kita hilangkan garis seperti ini, kemudian klik kanan dan klik merge cell. Oke, kita ulangi untuk kolom yang sama, kita klik dan kita gabungkan kolom-kolom yang akan kita hilangkan ya garisnya. Nah, di jumlah juga hilangkan kolomnya. Setelah itu, setelah semua ini selesai, kita sesuaikan kolom ya, sesuaikan kolom yang ada pada gambar ini, terutama nomor ya. Kita geser ke kiri, cukup seperti ini. Untuk NIM kita geser lagi agak ke kiri, oke cukup. Untuk nama pasti panjang ya, jadi agak ke tengah ya. Oke, cukup. Untuk daftar nilai ini juga kita akan sesuaikan dengan sama rata ya. Caranya kita blok ketiga kolom ini ke samping ya, kemudian kita klik kanan,
lalu kita pilih table properties. Nah, dalam sini terdapat kolom, kita klik kolom, dan prefer width ini kita centang, dan kita lihat satuannya inci atau sentimeter. Nah, kebetulan saya satuannya inci, jadi saya akan menggunakan satuan inci saya ke dalam kolom ini, seperti ini teman-teman. Nah, setelah selesai, teman-teman, saya akan memperbaiki lagi karena tadi terlalu kecil ya. Klik table properties, klik prefer width, dan kita atur besarnya kolom. Oke, seperti ini. Dan untuk datanya kita isi sesuka hati kita ya. Jadi misal ini adalah link dari mahasiswa, ini juga 209, ini adalah link dari mahasiswa, kita masukkan masing-masing link pada mahasiswa yang akan kita masukkan. Sorry teman-teman, ini 4. Kita ketikkan namanya ya. Kemudian kita ketikkan nama ya, nama yang akan kita masukkan ke dalam data ya. Oke, kemudian kita masukkan nilainya kita masukkan, misalnya kita mau angka berapapun sesuai dengan database yang akan kita, karena di sini masih dalam masa percobaan saya atau tutorial belajar bersama, jadi saya menggunakan angka-angka bebas ya, tidak selalu sama. Ini angka acak seperti pada nilai. Oke, untuk kemudian ini adalah kolom jumlah ya. Kolom jumlah ini saya akan menjumlahkan, biasanya menggunakan Excel, ini saya akan menggunakan Word sebagai penjumlahan. Caranya kita klik di kolom jumlah, kemudian kita klik layout, dan kita klik formula. Karena yang akan dijumlahkan adalah kolom sebelah kiri kolom jumlah, kita akan tulis left atau kiri, kemudian enter. Nah, kemudian langsung ketemu jumlahnya. Nah, untuk selanjutnya klik enter samping ke bawah, kemudian klik left lagi, enter, bawah lagi, formula, klik left lagi, enter, bawah lagi, formula, kemudian klik left, ke bawah lagi, dan klik formula, dan oke, selesai teman-teman. Ini cara membuatnya. Oh ya,
kita belum membuat, nah klik atau pojok kiri atas sini, kemudian kita pergi ke home, dan kemudian di sini ada center ya. Nah, ini akan berada pada tengah-tengah. Oke, selanjutnya kita akan membuat watermark ya teman-teman. Watermark itu dengan klik desain atau belum watermark, kita klik custom untuk mengcustom. Apabila ingin mengcustom, dan klik yang ada confidential ini untuk langsung ya. Untuk itu saya akan custom saja picture, karena untuk membuat sebuah gambar watermark ya. Oke, kita klik dan kita pilih gambar mana yang akan kita masukkan. Oke, selesai seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat sebuah page border. Page border yaitu bingkai untuk menghiasi lembar kerja ya, agar tidak terlihat bosan. Caranya sama dengan klik desain dan klik kanan pada pojok kolom ini ya, page border. Nah, di sini terdapat banyak pilihan. Kita klik box, shadow, biji, custom. Untuk box akan menghasilkan seperti ini gambar di samping, dan kita akan bisa modifikasi untuk garisnya. Di sini terdapat banyak garis. Misal kita akan pilih ini, dia akan lihat seperti pada gambar kanan ini. Oke, kita klik. Nah, terjadi seperti ini. Jika kita ingin mengcustom atau membuat 3D atau shadow, bisa seperti ini. Dan di sini juga ukurannya bisa diperbesar. Belum. Ini untuk shadow, untuk umum akan terlihat seperti ini. Kemudian custom juga bisa. Untuk custom kita bisa memilih gambar apa yang kita pilih, apa yang kita inginkan. Seperti contohnya saya akan memilih gambar ini sebagai bingkai ya, dan kita bisa membuat ukuran, ataukah ingin lebih besar seperti pada gambar seperti ini atau lebih kecil. Di sini semua bisa diatur ya. Setelah itu kita klik OK. Nah, kemudian down. Sudah selesai untuk pembuatan page border ya, seperti ini, full sampai bawah. Kita juga bisa menambahkan jika hanya seiring ya, atau sebelah saja yang apa yang kita inginkan. Kita klik sini, klik di sini untuk kanan kirinya, dan klik di sini untuk atas, dan di sini untuk. Jadi kita bisa mengcustom apa yang kita inginkan begitu. Oke. Selanjutnya kita akan membuat sebuah aplikasi perkantoran lain ya, yaitu table of content, yang dimana selain tabel saya akan membuat sebuah tutorial TOC ya. Yang pertama-tama kita siapkan sebuah referensi ya, referensi dokumen untuk membuat sebuah TOC. Di sini saya sudah punya referensi ya, mungkin referensi untuk dokumen saya ambil dari tugas sebelumnya. Nah, untuk langsung saja, untuk yang pertama kita blok heading 1, dan yang kita inginkan judul kita blok, dan kita nanti dengan heading 1,
tiap judul itu diganti dengan heading 1, kemudian subjudul itu diganti dengan heading 2, dan sub-sub dari judul tersebut diganti dengan heading 3. Begitu. Kita cari lagi untuk babnya, apakah ada bab lain. Terus kita scroll, mohon maaf untuk penjelasan jika kurang berkenan karena saya di sini juga pemula ya, jadi mungkin masih ada salah-salah kata atau kurangnya kalimat yang saya jelaskan, mohon dimaklumi. Oke, kita scroll. Nah, ini judulnya karena saya juga, nah ini ada ini bab 2. Kita pakai dengan heading 1, kita scroll lagi, kemudian cari untuk judul sampai ke bawah, sampai benar-benar penutupan atau kesimpulan ya. Biasanya terdapat kesimpulan di akhir jurnal atau makalah atau proposal mungkin ya. Terakhir sudah mentok guys, tidak ada lagi. Kita beralih heading 2. Biar lebih cepat. Oke. Nah, sudah. Nah, ini yang dinamakan subjudul ya. Dia berada pada bawah subjudul, bawah judul. Kita pakai heading 2. Kita blok ya, dan kita pakai heading 2, lalu kita cari lagi, kita klik lagi, kemudian heading 2, kita cari lagi subjudul dari judul yang pertama. Nah, terus kita scroll lagi ke bawah, terus sampai menemukan dengan subjudul seperti yang ada pada subjudul di atas ya. Masih scroll, mohon maaf teman-teman, ini karena laptop saya agak nge-lag, jadi terkadang ya mungkin sedikit punya kesabaran ya, karena memang laptopnya laptop jadul ini. Tapi biarpun jadul masih kuat untuk menyimpan berbagai macam data. Oke, untuk kedua ini ada subjudul lagi, kita klik heading 2, kita scroll lagi,
sampai menemukan sebuah subjudul kembali. Apakah ada? Memang harus teliti ya teman-teman, karena pembuatan table of content ini masih seperti ini. Oke, untuk heading 2 selesai. Saya mencari itu hanya berapa ya, jadi nggak banyak. Nah, untuk selanjutnya selain heading 2 yaitu heading 3. Heading 3 itu terdapat sub dari subjudul, berarti di bawahnya subjudul ya. Oke. Kita scroll lagi, apakah ada sebuah sub dari subjudul. Jika ada kesalahan mohon maaf ya teman-teman, karena saya juga masih belajar untuk membuat sebuah konten ya, konten untuk edukasi, mungkin untuk diri saya sendiri dan untuk yang mendengarkan. Oke, sepertinya saya harus men-scroll, rajin-rajin men-scroll. Terus ya, nah ada satu teman-teman salah klik. Sorry. Satu heading 3. Kemudian apa ada lagi untuk selanjutnya? Oke, cukup ya teman-teman. Nah, kita teliti lagi sebelum menggunakan heading 3. Kita klik heading 3. Kemudian heading 3 lagi. Nah, ini kita klik lagi, kemudian kita ubah dengan heading 3 terus sampai menemukan akhir dari heading 3. Kemungkinan masih banyak ya teman-teman. Apakah masih ada seperti itu? Terus ubah terus headingnya menjadi heading 3 sampai akhir dari jurnal ini ya. Masih ada teman-teman, masih ada. Kita ubah semua, intinya kita ubah semua
menggunakan heading 3 untuk sub-sub judulnya. Untuk judulnya kita ubah dengan heading 1, dan untuk subjudul kita menggunakan heading 2, dan untuk sub-sub dari subjudul kita menggunakan heading 3. Oke teman-teman, ini sebentar lagi oke, selesai. Kita akan langsung ke referensi ya, kita ubah ke dalam TOC, table of content. Nah, kita oke saja semuanya, dan bagaimana sini jadi teman-teman salah mengklik ya, harusnya ini pada daftar isi, karena tadi saya terlalu buku, jadi saya salah mengklik pada halaman ya. Di sini kita bisa klik reference, table of content, kemudian custom, dan setelah sesuai semua kita klik OK. Otomatis semuanya akan terdeteksi di sini. Di halaman berapa kita akan melihatnya, dan di halaman berapa kita bisa melihat dari bab-bab tersebut. Untuk kita melihat sebuah apa namanya ya, apa namanya, view, coba nanti saya lihat. Agar kita bisa melihat masing-masing komputer itu berbeda-beda ya teman-teman. Jadi di sini saya belum menemukan apa namanya, untuk menampilkan navigasi kan kita perlu klik view, kemudian centang navigation event. Nah, di sini kita bisa melihat langsung view navigasi yang sudah kita itu. Untuk mengotomatiskan beberapa sertifikat ya, contohnya sertifikat yang ada di dalam layar ini. Yang pertama-tama kita siapkan dulu ini ya teman-teman, apa namanya, ya, sebuah desainnya teman-teman, desain sertifikat ini saya buat sendiri sebagai contoh ya teman-teman. Untuk lebih bagusnya atau lebih baiknya lagi bisa lihat referensi-referensi sertifikat lain. Ini hanya sebagai contoh. Nah, setelah itu kita klik di My Link ya teman-teman. Kita klik My Link, kemudian kita klik Start My Link Merge. Nah, Start My Link Merge kita klik di letter ya, letter teman-teman. Kemudian ada Select Recipient, kita klik, dan kemudian kita klik Type a New List. Nah, kemudian setelah muncul kolom seperti ini, kita klik di Customize Column ya teman-teman. Customize Column. Nah, di dalam Customize Column ini terdapat sebuah list ya teman-teman. List ini itu list hanya list bawaan ya teman-teman. Kita bisa menghapus atau merename. Contohnya seperti ini. Kolom pertama adalah nama, kita oke.
Kolom kedua adalah jabatan ya, jabatan. Kemudian kolom ketiga yaitu apa tadi ya, materi ya. Kolom ketiga adalah materi, dan kolom keempat adalah tempat penyelenggaraan, dan kolom kelima adalah kota dibuatkannya sertifikat ini. Alamat saja biar berbeda ya. Alamat dibuatkannya sertifikat ini. Untuk yang lainnya yang tidak perlu kita hapus dengan cara klik bagian yang tidak kita inginkan dan klik delete. Klik delete, yes, delete lagi, yes lagi, delete, yes, delete lagi, yes lagi, delete, yes, sampai pada kolom yang kita inginkan seperti ini teman-teman. Kemudian kita oke. Nah, di dalam new address list ini otomatis akan muncul apa yang kita ketik. Tinggal kita ketikkan nama yang akan kita masukkan ke dalam sertifikat ya. Sebagai contoh, kita akan membuat sebuah nama, kemudian kita tap jabatan sebagai apa. Kita akan mengisi kolom-kolom ini. Sertifikasi kecakapan komputer. Tempatnya di Tegal misalnya, alamat, kemudian kota Tegal. Kebalik teman-teman. Nah, kemudian kita tap lagi, kita isi lagi, semisal nama terserah ya, bebas ya. Bebas ya teman-teman, ini hanya sebagai contoh dan saya mengarang dadakan ini. Sertifikasi sertifikasi kecakapan komputer yang bertempat pada kota Tegal dan beralamat di Tegal. Kita buat kembali, namanya bebas. Nah, jabatan sebagai mahasiswa sama ya teman-teman, sertifikasi kecakapan komputer, kemudian bertempat pada kota dan beralamat pada di Tegal. Kita buat 4 saja ya teman-teman, satu lagi untuk namanya. Ini benar-benar dadakan ya teman-teman, jadi saya sebenarnya belum membuat database dari sertifikat ini. Sertifikasi kecakapan komputer.
yang bertempat di Tegal, kota Tegal, dan alamat di Tegal. Oke, setelah semuanya yang diinginkan selesai, kita klik OK. Nah, kemudian kita kembali pada dokumen sertifikat ini. Nah, otomatis dia akan masuk ke apa ya, dokumennya akan kita simpan. Terserah kita mau menyimpan di mana. Alangkah baiknya kita simpan pada kolom yang dapat kita jangkau ya teman-teman. Kita kasih nama database, kita save. Nah, kemudian kita insert merge filenya, nama kita taruh di kolom sini ya teman-teman, dan sebagainya. Ini kita klik lagi insert merge-nya jabatan. Nah, kita klik lagi dalam kegiatan pelatihannya ini, diklik dan klik insert merge filenya, materinya apa dan bertempat di mana, kita klik dan kita klik lagi insert merge filenya, dan terakhir kita klik pada kolom ini ya teman-teman, tanggalnya. Kita klik insert kemudian alamat. Oke, kemudian untuk melihat namanya kita klik review result ya. Nah, otomatis masing-masing akan menghasilkan apa yang sudah kita masukkan di database tadi ya teman. Untuk selanjutnya, jika ingin melihat lainnya, kita klik sini. Nah, semuanya sudah masuk ya. Kemudian setelah semuanya masuk, kita finish saja. Klik finish, edit individual document, kemudian all, dan OK. Nah, semuanya akan terlihat sertifikatnya dengan nama yang berbeda dan sesuai database yang kita buat. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya untuk tentang tutorial aplikasi perkantoran. Bila mana ada salah kata atau salah penjelasan, mohon dimaafkan karena saya juga di sini masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.